Madura memanas. Habib Bahar bin Smith ceramah di Sampang, Madura, membahas polisi yang tidak pakai menangkap si Fuad Pleret penghina guru tua. Sampai saat ini pihak kepolisian belum juga menangkap Fuad Pleret botak, teman-teman. Disinilah kekesalan daripada Habib Bahar bin Smith waktu di Sampang, Madura. Kalau polisi tidak menangkap Fuad Pleret, maka kami akan menangkap Fuad Pleret. Kita lihat videonya, teman-teman semua. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina alhamdulillah wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Yufri. Nah, ini si Fuad bangsa siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta baik enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Ngapain? Kurang keras. Kalau ada, saya tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum betul. Ini negara hukum betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya udah urusan, siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara. Saya tidak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Saya tanya, kalau bersatu enak nggak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Iya enak, damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab, bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya sebenarnya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara, dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya dulu pondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya, si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, ente berjuang mati di jalan Allah, darah ente ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Saya tanya semuanya keras. Pribumi Madura, pribumi Indonesia, pribumi Jawa, pribumi Kalimantan, pribumi Sulawesi, pribumi Papua, pribumi Sumatera, pribumi Aceh, Riau, dan seluruh wilayah Indonesia, seluruh pribumi siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah umat, siap lawan anak cucu PKI, siap lawan antek-antek PKI, pribumi Indonesia siap bangkit melawan, pribumi Indonesia siap habisi pengkhianat bangsa, siap mati di Indonesia, siap jaga persatuan, siap jaga kedamaian, siap bersatu. Angkat tangannya Allah. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka,
Rasulillah